Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harti Ayuningsi dari jurusan PGMI UIN Raden Intan, Lampung. Saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang ontologi pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan filsafat Islam. Kata filsafat terdiri dari dua kata bahasa Yunani yaitu philos dan sophia, yang mana philos tersebut berarti cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Secara bahasa yaitu filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam menurut John Dewey adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Filsafat memberikan dasar pendidikan apabila filsafat memberikan berbagai pikiran atau pengertian teoritis mengenai pendidikan. Jadi pendidikan filsafat Islam itu adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandas ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Materi yang kedua adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan kependidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Untuk lebih memfokuskan pembahasan filsafat pendidikan Islam yang sesuai dengan fokus penelitian, maka cukup disajikan ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam secara makro. Dalam materi ini ada 3 ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti ada atau yang ada. Kata ontologi menurut istilah adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terkait pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap dari kenyataan, meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh indera manusia. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada 2 macam. Yang pertama itu ada objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, yaitu yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguh dalam pengalaman manusia ilmiah. Menurut Rittich Calder, proses kegiatan ilmiah dimulai ketika. Materi yang kedua dari ruang lingkup adalah epistemologi. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan dimulai ketika manusia mengamati segala sesuatu. Cara mendapatkan pengetahuan yang benar dan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing ilmu.
Epistemologi itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapat pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriteria dan kondisi ruang serta waktu mengenai suatu hal. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya. Jadi berkenaan dengan situasi. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara kebenaran ilmiah, kebaikan menjadi moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Bila mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat metode ilmiah adalah suatu rangkaian prosedur tertentu yang diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pertanyaan yang tertentu pula. Epistemologi dari metode keilmuan akan lebih mudah dibahas apabila. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, deduktif dari hipotesis. Yang keenam, pengujian kebenaran atau verifikasi. Diuraikan dalam 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. 2. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Ketiga, penyusunan atau klarifikasi data. Materi yang ketiga dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah aksiologi, berkaitan dengan etika, moral, dan estetika. Maka ilmu itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ilmu bebas nilai. Berbicara tentang ilmu akan membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit. Jawabannya bukan segera dalam perspektif yang berbeda, sadar ya atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berada. Ketika Kopernikus mengajukan teori tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti yang diajarkan oleh agama, maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam, sedangkan dari pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan pada pernyataan-pernyataan nilai berasal dari agama, sehingga timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berakumulasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633 Masehi. Yang kedua dari aksiologi adalah teori tentang nilai. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan nilai hanya dapat dihayati. Walaupun para filsuf berbeda pandangan tentang definisi nilai, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan. Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan antara keduanya karena saling memengaruhi. Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi 2, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun cakupan dari nilai etika adalah adakah ukuran perbuatan
yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia? Apakah dasar yang dipakai untuk menentukan adanya norma-norma universal tersebut? Apakah yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia? Apakah yang dimaksud dengan kewajiban dan apakah nilai etika diperuntukkan pada manusia saja, selain manusia tidak mengandung nilai etika, karena itu tidak mungkin dihukum baik atau buruk, salah atau benar. Adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan aplikasi suatu perbuatan baik dan buruk dan dengan keindahan. Syarat estetika terbatas pada lingkungannya, di samping juga terikat dengan ukuran-ukuran etika, dengan kreasi seni dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni dan kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan dengan keindahan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah menyingkap ilmu pengetahuan, landasan yang digunakan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, atau dengan kata lain, apa, bagaimana, dan kemana itu. Hakikat objek ilmu ontologi terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan, dan objek forma yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. Epistemologi diawali dengan langkah-langkah perumusan masalah, penyusunan kerangka, perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai, ia dilandasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.